Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan berbicara tentang syariat Islam ya. Ya nanti sedikit tentang pengertian dan ruang lingkup hukum Islam, ya. Jadi berkaitan dengan syariat Islam, ini dalam Islam ini nanti ya yang umum, meskipun ada yang membagi hukum ini membagi 7, tapi yang lazim ini dibagi 5, yaitu pertama wajib, sunnah, ya, mubah, makruh, dan haram. Ini nanti ada yang kalau yang membagi 7 ini nanti wajib, yang kedua fardu, ketiga sunnah atau mandub, terus mubah, makruh, haram, dan mahdur, ya, terlarang. Ini. Nah, ini rencana kita akan membahas ke sana. Nah, berkaitan dengan hukum wajib nanti, ini paling tidak ya, bahwa hukum wajib yang disebut wajib dalam Islam ini adalah hal-hal yang nanti harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka ya, si pelaku akan mendapatkan sanksi, dan ketika dilakukan si pelaku akan mendapatkan pahala. Ini wajib. Ya. Berbeda dengan dalam konteks atau kondisi lain ya. Misal dalam konteks ya, lingkungan, misal wajib ini adalah hal yang harus ada. Ya. Sehingga ketika tidak ada maka nanti akan terjadi suatu ketimpangan. Ya. Ini di antara bedanya. Nah, berkaitan dengan yang wajib, nanti kalau melihat kepada hukum Islam adalah pertama nanti kemudian ada wajib mahdhoh dan ada wajib ghairu mahdhoh. Wajib yang mahdhoh adalah hal-hal yang disyariatkan oleh agama Islam ya, yang kaitannya ini hubungan kita sebagai hamba terhadap Allah. Nah, hal itu semisal di situ adalah sholat ya, sholat 5 waktu ini hal yang wajib, dan ini termasuk ibadah mahdhoh karena sholat 5 waktu ini adalah sholat yang digunakan untuk hubungan kita kepada Tuhannya ya. Ini nanti kemudian ada puasa Ramadan, ini hal yang wajib ya. Ini nanti samping ada kalau praktek puasanya ini termasuk hal yang mahdhoh ya. Nanti zakat fitrah ini juga hal yang wajib. Nah, tapi kalau mereka zakat fitrah ditinjau dari prakteknya ya, praktek zakat adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau dilihat dari itunya ini berkaitan dengan sosial, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab bahwa saya melakukan zakat ini karena ketentuan dan hukum agama, maka hal itu adalah nanti hubungannya mahdhoh. Dengan kata lain ya, nanti ada dari dalam hukum Islam ya, khususnya dalam rukun Islam yang 5 ya, ini nanti ada ya, hukum yang bersinggungan ya, hukum yang bersinggungan hanya kepada antara batin kita kepada Tuhan, kemudian ya ada yang kita kepada sosial, kemudian nanti ada yang sosial dan kepada Tuhan, serta berkaitan dengan harta benda duniawi. Ya. Nah, misal kalau syahadat, ya, sebagai hukum Islam, syahadat merupakan syarat rukun Islam yang pertama. Ini dalam melaksanakan syahadat itu merupakan hubungan mahdhoh ya, antara kita langsung dengan Tuhan, tanpa adanya kesinggungan dengan materi. Sholat juga kayak gitu. Nah, kemudian ketika zakat, ya, zakat ini nanti di samping hubungan kita kepada Tuhan juga nanti ada hubungan dengan sosial ya, dan juga harta benda. Dengan kata lain berkaitan dengan syahadat, misal punya uang atau tidak punya uang, seorang mukallaf ini berkewajiban untuk melakukan syahadat. Punya uang atau tidak punya uang, seorang mukallaf wajib melakukan sholat. Nah, berbeda dengan zakat.
seorang yang mukallaf atau orang yang sudah bersyahadat dan sudah sholat, dia punya harta atau tidak? Kalau punya, harta itu melebihi ketentuan yang ditentukan oleh agama atau tidak? Kalau iya, maka dia wajib melakukan zakat. Tapi ketika tidak. Dengan kata lain ini berkaitan dengan ibadah wajib zakat fitrah misal. Ini hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena ibadah mahdhah zakat ini ada kaitannya dan memiliki keterkaitan yang kuat kepada harta benda. Begitu juga dengan haji sebagainya ya. Nanti ini. Yang kedua, nanti berkaitan hukum syariat hukum atau hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini nanti berkaitan dengan hukum Islam, ini adalah hal-hal yang apabila dilakukan kita akan mendapatkan pahala dan dinilai taat kepada agama. Tetapi jika tidak dilakukan, kita tidak mendapatkan dosa. Hanya saja meskipun tidak mendapatkan dosa, kita tidak mendapatkan tambahan peningkatan derajat. Oleh sebab itu berkaitan dengan sunnah, ini sebenarnya hal-hal yang punya fungsi untuk meningkatkan dan menambah nilai kedudukan kita di hadapan Sang Tuhan, jika itu hubungan mahdhah ya, hubungan antara kita dengan Tuhannya. Nah, jika sunnah berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan dengan sosial, maka ini menambah kedudukan kita di ranah sosial ya, misal ini. Nah, sehingga nanti apabila kita berkaitan hubungan kita kepada Tuhan maupun kepada sosial atau ghairu mahdhah, ini ketika hal sunnah itu tidak dilakukan, ya, selama hal-hal yang wajib ini sudah dilakukan, maka sudah cukup. Dengan kata lain, hukum-hukum dalam Islam, dalam syariat Islam yang dimasukkan dalam ruang lingkup sunnah, ini kemungkinan bagaikan istilahnya cemilan bagi kita. Intinya adalah bagaimana makanan pokok ya. Ini ibadah wajib itu sebagai makanan pokok, ini sudah kita konsumsi, kita mau makan makanan tambahan, suplemen atau vitamin atau sebagainya, ini tergantung kita. Tapi yang jelas ketika kita sudah mengkonsumsi makanan pokok, insya Allah fisik secara normal ini sudah kuat. Gitu juga berkaitan dengan iman dan keislaman kita. Ini ketika kewajiban kita sudah kita lakukan secara maksimal, ini sudah cukup. Ini ya. Nah, selanjutnya ya nanti sebentar. Selanjutnya berkaitan dengan hukum yang ketiga adalah hukum mubah atau hukum menang. Maksudnya dalam hal ini mubah atau menang ini nanti sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan yang boleh kita lakukan, tapi tidak akan menambah suatu peringkat di hadapan Tuhan atau derajat keimanan kita, dan juga tidak mengurangi. Ini kalau pada pokok, meskipun nanti hal yang mubah ini bisa kita dongkrak dan bisa kita naikkan menjadi suatu hal yang sunnah atau bahkan wajib. Dalam hal ini misal hal yang mubah, misal kita sebagai umat manusia dan sekaligus sebagai umat yang beragama, kita mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi vitamin dan sebagainya, serta berpakaian yang rapi, ini hukumnya sunnah, hukumnya mubah, boleh. Dengan kata lain pada dasarnya, ketika fisik kita ini tidak kelaparan dalam kondisi normal, kemudian kita makan, kita belum lapar, kemudian kita makan permen sebagainya, ini pada dasarnya mubah, boleh. Tetapi kemudian makan yang tadinya mubah, jika ketika kita tidak makan kemudian fisik kita akan menjadi sakit misal, maka ini makan akan meningkat menjadi wajib. Ini ya. Nah, kemudian jika kita orang yang kurang sehat atau agak sedikit kekuatan fisiknya agak sedikit turun, kemudian kita sudah makan agar cepat naik dan seperti semula, kita makan dengan makan tambahan, maka makan tambahannya ini termasuk sunnah. Tetapi nanti berkaitan hal yang mubah ini juga nanti bisa turun ke
tingkatan yang selanjutnya, ya, yaitu dalam hal ini nanti makruh dan haram. Ya. Nah, sementara kita lanjut dulu, sehingga untuk hukum dalam syariat Islam ini yang kemudian yang keempat adalah hukum makruh. Nah, hukum makruh ini adalah sesuatu yang apabila kita lakukan ini akan mendapatkan penurunan predikat, ya, alias kita mendapatkan tidak mendapatkan ya, si makruh kembali. Makruh ini adalah sesuatu yang apabila kita lakukan, ya, ini akan mengurangi predikat, dan apabila kita tinggalkan ini tidak menambah posisi, alias hukum makruh ini adalah hukum kebalikan daripada sunnah. Tetapi hal yang makruh ini apabila kita lakukan berlebihan ini juga akan mendatangkan atau akan menimbulkan adanya ketidakbolehan atau larangan. Selanjutnya berkaitan dengan hukum yang kelima adalah haram. Hukum haram atau hukum terlarang ini adalah hal-hal atau ketentuan yang menurut kacamata syariat Islam ini tidak boleh dilakukan. Sehingga apabila hal yang dinyatakan oleh syariat adalah hal yang haram atau terlarang, ini tidak boleh kita lakukan. Sehingga ketika kita tetap melakukan, kita akan mendapatkan sanksi atau dosa istilahnya dalam agama. Dan apabila hal yang haram itu ditinggalkan, kita akan mendapatkan pahala atau nilai plus. Ini. Nah, itu misal saja, mencuri. Mencuri merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan pada dasarnya. Nah, kemudian ketika kita tidak melakukan mencuri, maka secara otomatis kita sudah melakukan penghambaan atau melakukan suatu nilai ibadah yang akan meningkatkan tingkatan kita atau predikat kita di hadapan Tuhan. Akan tetapi apabila kita melakukan perbuatan tersebut, misal mencuri, maka nilai ketakwaan kita dan predikat kita menurun di hadapan Tuhan. Nah, kemudian nanti atau apabila kita aplikasikan antara syariat Islam yang 5 itu kepada proses pembelajaran, misal tinggal ini aja hal yang wajib, ya, nanti adalah hal yang ibaratnya yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka ketika belajar kenapa? Di antaranya adalah ketika kita belajar kita wajib memiliki sarana dan memiliki alat untuk lancarnya suatu pembelajaran. Dengan kata lain, seorang pelajar kita harus punya alat yang dibutuhkan untuk tercapainya proses belajar mengajar. Ini hal yang wajib. Hal yang sunnah ini nanti adalah sarana-sarana yang mampu mendukung kesempurnaan dan kelancaran daripada proses belajar mengajar. Sedangkan mubah ini nanti adalah hal-hal yang sifatnya ini sebagai suatu tambahan. Ya, bisa jadi nanti adanya kita belajar kelompok dan sebagainya, itu suatu hal yang mubah. Ya, sedangkan yang makruh, misal kita menggunakan hal yang makruh, kita mengabaikan atau kita meninggalkan kita meninggalkan hal yang dianjurkan agama. Sebentar ya. Jadi hal yang makruh ini nanti yang apabila kita lakukan kita akan meninggalkan. Misal kita mengabaikan tugas daripada tanggungan mata kuliah, misal ya, yang mana tugas itu tidak diwajibkan, tapi apabila tugas itu menjadi menurut dosen adalah tugas yang harus dilakukan, sehingga ketika dosen tidak akan mengeluarkan nilai atau tidak memberikan penilaian, ini sama saya dengan yang wajib, ya, gitu ya. Oke. Terus hal yang wajib, hal yang tidak boleh, misal kuliah tidak melengkapi administrasi, misal, dan sebagainya. Ini ya. Oleh sebab itu berkaitan nanti menyoroti syariat Islam atau dalam kaitannya adalah hukum Islam,
ini ya bagaimana ya masing-masing ini punya ruang lingkup dan sekaligus punya batasan-batasan tertentu ya. Sehingga yang kadang ini sulit untuk kita aplikasikan dan sulit untuk kita pahami, ini adalah seberapa batasan hal yang wajib itu tetap dalam koridor wajib dan seberapa batasan sunnah, makruh dan sebagainya dalam koridor masing-masing. Ini yang kadang sulit karena dalam kondisi-kondisi tertentu nanti ya sesuatu yang wajib ini bisa menjadi tidak wajib ya. Tapi ini dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Sehingga nanti dalam istilah hukum Islam yang dirilis dalam usul fikih nanti ada istilahnya kemudian kebutuhan ya. Nanti itu mulai daruri ya, hajiat ya, ataupun taksini ya. Hal yang pokok, hal yang sekunder dan hal yang bersifat kemewahan. Ini sangat berkaitan dengan hal itu ya. Contoh kan, sholat 5 waktu ini merupakan hal yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan ya. Ini dalam kondisi normal ya, misal. Namun dalam kondisi tertentu ya memang kewajiban itu tetapi sementara boleh kita tunda ke waktu berikut ya. Misal kita dalam kondisi perjalanan yang kita sulit untuk melakukan sholat tepat pada waktunya ya. Misal duhur di waktu duhur ya, maghrib di waktu maghrib misal, karena kondisi tertentu kewajiban itu tetap wajib, tapi boleh kita tidak lakukan pada waktu itu. Misal kita menggunakannya masuk kepada ranah hukum adanya jamak takhir, maka kita tidak dosa tidak sholat duhur di waktu duhur, tetapi kita nanti kumpulkan di asar karena adanya suatu hal tertentu ya. Contoh tadi berkaitan dengan zakat fitrah maupun zakat mal ini wajib, tetapi kalau memang kita tidak memiliki ya menjadi tidak wajib. Atau kita memiliki hal untuk zakat fitrah tetapi ada ya yang lebih membutuhkan hal itu, maka boleh kita soal ke lain ya, ke hal yang lain. Ini berkaitan misalnya itu. Dan kemudian puasa Ramadan ini wajib ya. Ini bagi kita wajib ya, sehat sebagainya, tetapi yang puasa Ramadan ini wajib laksanakan pada hari itu juga ya, misal. Tapi bagaimana apabila kemudian kita punya halangan ya. Misal bagi wanita datang bulan atau dia nifas, maka ketika itu tidak hanya wajib tetapi tidak diperbolehkan untuk dilakukan ya. Tidak boleh untuk dilakukan ya. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ketika itu ya, manusia atau si wanita yang datang bulan ini tidak dalam kondisi suci atau tidak dalam kondisi memenuhi syarat. Ini antaranya. Begitu juga nanti hal yang haram atau hal yang tidak diperbolehkan. Misal dalam kondisi ya, dalam kondisi terpaksa, alias ketika kita di kondisi kelaparan kemudian tidak ada makanan apapun kecuali misal yang ada ini bangkai misal, dan kalau kita tidak makan kita akan mati, maka kemudian kita ya kemudian sementara keharaman berkaitan dengan bangkai itu dalam kondisi darurat ya, keterpaksaan itu diperbolehkan seukuran untuk bisa mempertahankan nyawa. Nah ini diantara hal-hal yang nanti perlu kita ketahui secara mendetail sebenarnya ya, melalui pembelajaran apapun, termasuk adanya pembelajaran berkaitan diniyah ya, pengajian dan sebagainya, itu berkaitan itu, sehingga ya bagaimana kita
akan melaksanakan itu semua. Selanjutnya nanti berkaitan dengan nanti ya syahadat ya tadi ya hukum Islam yang berkaitan syahadat dan sebagainya, atau nanti kemudian toharoh ya salah satunya ya. Nanti saya ulangi, maaf, tadi kita membahas tentang hukum Islam ya, wajib, sunnah, makruh ya, mubah dan haram ya. Mubah yang ketiga, yang pertengahan. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan pelaksanaan daripada hukum wajib dan sebagainya, ini nanti ada yang bersinggungan dengan ya, hanya batin saja, dan ada yang bersinggungan dengan rohani, dengan dohir saja, dan ada yang bersinggungan dengan batin dan sekaligus dohir kita. Ya. Misal dalam hal ya, ibadah ya nanti. Dalam hal menjalankan kewajiban ibadah, sholat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam 5 waktu setiap harinya, ini memerlukan hanya syarat-syarat yang tertentu, diantaranya ada toharoh. Nah, dalam melakukan kewajiban sholat yang perlu adanya toharoh, suci, ini umat Islam dianjurkan juga untuk mampu bertoharoh. Dalam hal toharoh atau suci berkaitan dengan sholat, ini nanti ada yang disebut dengan suci dari hal fisik dan ada suci dari hal batin ya. Kemudian yang hal-hal yang bersifat batin bukan fisik, ini sering disebut dengan najis ya. Disebut dengan hadas ya, hadas. Kemudian hal yang bersinggungan dengan hal yang bersinggungan dengan kesucian lahir, ini disebut najis. Misal. Nah, kemudian permasalahannya sekarang kita ambil contoh. Ketika kita melakukan buang air kecil, ini kita sebenarnya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah ini menimbulkan hadas, dan yang satunya adalah menimbulkan najis. Ya. Ya. Kalau ya, proses mengeluarkan air seni ini adalah suatu perbuatan yang hanya berdampak kepada ya, munculnya kotor atau najis batin yang disebut hadas. Nah, kenapa kita kemudian setelah buang air kecil ini ketika mau sholat diwajibkan untuk mensucikan tempatnya? Karena tempat yang untuk mengeluarkan air seni ini ada bekas-bekas air seni, yang mana air seni ini hukumnya najis ya, maka najis itu perlu dibersihkan ya. Itu ya nanti diantara nanti berkaitan dengan suci dan suci dari hadas dan suci dari najis ya. Ini. Terus kemudian nanti bagaimana
Selanjutnya berkaitan dengan kemudian selanjutnya berkaitan dengan apa? Ya. Adanya kewajiban bersuci sebelum melakukan atau menjalankan ibadah. Ini juga merupakan suatu kewajiban ya nanti ya. Nah, berkaitan dengan toharoh sebelum ibadah atau sebelum melakukan menjalankan ibadah. Maaf. Ya. Ini nanti ya. Ya. Berkaitan dengan misal sholat. Ya, sholat ini ya, hal yang harus ada ya, toharohnya. Ya. Toharoh kita ambil aja misal dalam kaitannya sholat adalah wudhu ya. Wudhu dalam hal kita mau sholat ya, ini wudhu dalam kaitannya dengan wudhu dalam kaitannya menjalankan ibadah ya, toharoh ya. Toharoh ini adalah nanti ketika kita toharoh kita mau sholat ya, wudhu ini nanti ada yang hukum wajib, ada yang hukum sunnah ya, dan nanti berkaitan wudhu juga nanti ada yang sifat hukumnya makruh ya, tuh. Nah, ketika makruh nanti temunya ada yang tidak boleh ya. Ini nanti kita misal aja kita ibarat mau sholat nanti sholat asar lah misal kita ketika nanti hendak mau melakukan sholat asar kemudian ya kita dalam kondisi hadas ya. Nah, maka ketika itu kita diwajibkan untuk ya,
dalam melakukan ya, ketika kita tidak mempunyai atau kita dalam kondisi hadas, maka kita harus berwudu atau bersuci dari hadas kecil. Nah, wudu ketika itu hukumnya wajib. Ya. Namun apabila kita mau melakukan sholat asar misalnya, ketika kita mau melakukan sholat asar, kita masih dalam kondisi suci alias kita masih punya wudu lah istilahnya, maka kemudian kita sunnah, ya, disunahkan untuk melakukan wudu kembali. Wudu kembali. Nah, kenapa? Ya, ini yang kemudian istilah disebut dengan tajdid, ya, dengan tajdid. Ya, tajdid. Nah, kenapa kita harus misal wudu ketika kita belum punya wudu atau masih dalam kondisi hadas? Karena wudu ketika itu adalah merupakan salah satu sarana yang untuk atau sarana yang bisa kita gunakan untuk sarana yang kita gunakan untuk mencapainya tujuan kita, yaitu sholat yang wajib. Nah, cara usul fikih nanti apa saja yang suatu hal wajib tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka kewajiban itu menjadi wajib. Ya, ini. Jadi istilahnya dalam usul fikih adalah malayatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Ini yang perlu kita pahami dan kita selalu kita jaga. Ini. Ya. Tetapi apabila kita sudah misal atau kita masih punya wudu atau masih suci, ya, kemudian kita mau sholat, kok kemudian kita wudu kembali, maka wudu kita ini termasuk tajdid, hanya untuk memperbaharui. Tetapi apabila ini kemudian ini yang nanti agak ya perlu pemahaman dan pelajaran yang panjang sebenarnya. Apabila kita ya misal mau sholat, anggapan kita ini masih suci, belum hadas, kemudian kita tajdid, ya. Dan kenyataannya sebelum kita wudu kembali tadi, yang untuk memperbaharui tadi, ternyata sebenarnya kita sudah hadas, maka apakah tajdid itu bisa membuat kita menjadi suci? Ini secara fikih tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya kita dalam kondisi tidak suci, tetapi kita yakini suci. Sehingga dalam usul fikih sering disebut dengan ya, al-yakin la yuzalu bisak. Ya, terus nanti ada juga asyak la yuzalu bil yakin dan sebagainya. Dengan kata lain, ketika kita termasuk nanti kalau kita ragu, ya, kita mau wudu kembali misal, saya sudah batal atau belum, ya, kita kok ragu, udah kita lakukan saja hal yang membatalkan wudu sehingga sudah meyakin bahwa kita batal, gitu ya. Tapi ketika tidak, ya jangan. Ya, ketika kita sudah yakin bahwa kita belum batal, ya tidak ada masalah. Oke. Balik, pokoknya lanjut ya, berkaitan dengan syariat atau hukum Islam ini, ya, ini nanti pada dasarnya dalam syariat Islam atau dalam hukum Islam ini, ya, ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya. Ini yang perlu. Ya. Berkaitan dengan kelima ini nanti bersinggungan dalam hal apa saja. Termasuk nanti kelima hukum ini juga nanti bersinggungan berkaitan dengan tasawuf dan sebagainya juga itu. Ya. Nanti kalau sedikit kita berbalik sementara atau kita menyimpang ya, ke tasawuf misal, maka ya, nanti dalam hal misal menjaga batin kita dari perbuatan-perbuatan tercela ini wajib. Sunahnya apa? Sunahnya kita melakukan hal yang mampu untuk mendorong dan mampu untuk mendongkrak kita melakukan perilaku yang baik dan sebagainya.
terus. Nah, dengan kata itu hanya pokoknya nanti. Nah, kemudian yang jelas nanti, pokoknya saya ulangi tadi, selanjutnya nanti berkaitan dengan praktek ibadah-ibadah nanti atau kewajiban kita sebagai hamba. Ini nanti kita sebagai hamba ini berhak dan kita diwajibkan untuk menjalankan suatu ibadah. Kenapa? Karena tujuan daripada kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menghamba kepada Allah. Nah, adapun praktek menghamba kepada Allah ini sarananya ini bermacam-macam. Nah, ya, kemudian tadi ada yang penghambaan atau peribadatan langsung kita kepada Tuhan, ada yang peribadatan ini kita melalui ke sesama, ya, dan kemudian kepada alam ini. Yang tujuan akhirnya adalah mencapai ridho Tuhan dan sebagai penghambaan kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, misal nanti ibadah yang melalui orang lain tapi tujuannya ada kepada Tuhan. Ini misal seorang pemimpin rumah tangga, istilahnya bapak lah dalam rumah tangga itu, dia bekerja keras ya, mencari nafkah ya, untuk menafkahi ya, ya, untuk menafkahi ya, misal ya, untuk menafkahi ya, tapi kemudian angel aksesnya. Ya. Dari seorang bapak dalam rumah tangga ya, dia ya bekerja keras untuk mencari harta demi memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ini secara otomatis ini sepertinya bukan penghambaan. Tetapi kalau ditinjau dari yang mana seorang ayah atau seorang orang tua punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, maka dalam hal dia membanting tulang, kayak mencari nafkah sana kemari, ini termasuk nilai penghambaan kepada Allah. Ya. Misal, nah, kira-kira itu aja dulu. Mohon maaf ya, karena ada gangguan sinyal. Terus saya tadi paket kuotanya habis dan ini pakai wifi kampus tapi belum jelas gini ya. Kira-kira terima kasih. Kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.